Setelah Adita bertualang di pesisir Gorontalo, petualangan pesisir berlanjut ke selatan Jawa. Tinggal di garis pantai selatan membuat masyarakat di Pangandaran melimpah akan hasil laut. Kayak hari ini saya sama Bapak mau mencari salah satu ikan yang lagi musimnya di sini. Tapi sebelum kita berangkat, saya harus pakai safety-nya dulu karena di sana ombaknya cukup besar. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perjalanan kali ini tidak mudah karena harus melewati gelombang cukup tinggi selama lebih dari 1 jam. Jadi kita udah sampai di lokasi untuk mencari ikannya. Jadi teknik yang akan dipakai itu adalah teknik rawe atau seperti mancing biasa, hanya kailnya banyak, sama-sama pakai umpan juga. Wah! Dapat. Ini ikan apa, Pak? Ini manyung? Iya, manyung. Oh, manyung itu seperti ini. Ini dia, ikan manyung yang saya cari-cari. Manyung merupakan ikan dari bangsa Siluriformes dan keluarga ikan Ariidae. Ikan ini memiliki sungut seperti kumis yang beracun, jadi harus hati-hati saat memegangnya. Ada lagi, Pak? Dapat lagi satu tangkapan. Habis ini saya mau langsung bawa manyungnya ini untuk kita olah menjadi makanan unik di Pangandaran. Tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Biasanya di Pangandaran, hasil tangkapan ikan manyung akan diolah menjadi oleh-oleh khas daerah sini. Wow, lihat ikannya. Ini manyung juga dan ukurannya hampir 10 kilo. Kali ini kita mau buat jambal roti yang super. Kualitasnya super, nggak heran kalau ukurannya besar sekali. Ayo, Pak. Untuk membuat jambal roti super, kepala ikan manyung akan dibuang. Selanjutnya isi perutnya akan dibersihkan. Untuk proses selanjutnya, karena ini adalah kualitas super, jadi nggak bisa langsung kita proses penggaraman karena ini sudah melalui proses pendinginan. Kita harus menunggu sehari lagi sampai sudah tidak ada rasa dingin, baru bisa kita garamin. Untuk yang kualitas super, selain dari proses potongnya yang beda, hanya diambil bagian badannya saja, proses penggaramannya membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 3-4 hari. Kita langsung ke proses penjemuran. Jadi proses penjemurannya ini memakan waktu sekitar 2 hari kalau mataharinya lagi terik. Dan ini juga membantu proses garamnya supaya lebih menyerap. Dari 1 kilogram ikan manyung, biasanya hanya bisa dimanfaatkan 30 ons saja. Terjadi penyusutan hingga 70% sebelum diolah. Karena itulah, harga ikan manyung menjadi cukup mahal. Dari pesisir Pangandaran, petualang di pesisir selatan Jawa berlanjut ke pantai Ngobaran, Yogyakarta. Mengandalkan waktu air surut, warga berbondong-bondong untuk memanen rumput laut yang banyak tumbuh bebas. Meskipun demikian, tak mudah untuk memanennya. Karang licin dan berlubang jadi tumpuan yang bisa diandalkan kalau ombak laut selatan datang menghantam. Ini yang namanya ombak yang besar yang kita harus mundur.
Ini kayak gini rasanya. Gini ya Mbak ya. Rada takut juga nih sebenarnya. Tapi seru banget. Kita harus pasang kuda-kuda yang bener-bener tuh lihat. Biar kita nggak kebawa arus ke sana. Rumput laut jenis Glacilaria ini lebih dikenal dengan sebutan agar karena kandungan jeli yang kuat sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Bentuknya memanjang, di mana batang daun dan ranting sangat rancu untuk bisa diidentifikasikan. Lihat Bapak! Asik banget nih. Udah lagi. Di tempat yang lebih tenang inilah rumput laut yang saya cari berada. Semua warga bebas mengambilnya. Di berbagai daerah di Nusantara, hanya rumput laut liar yang dimanfaatkan. Namun ada juga yang sengaja dibudidayakan oleh warga. Sebut saja Bali Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku yang menjadi sentra pertumbuhan rumput laut. Tak hanya untuk dikonsumsi skala kecil, rumput laut juga dijadikan salah satu komoditi ekspor. Nah, ini nih yang dari tadi kita cari. Dia bentuknya warnanya hijau, tipis-tipis. Dia biasanya disebutnya apa, Bu? Lumbu hijau. Dia biasanya disebutnya lumbu hijau. Dia ini tumbuh di musim kemarau karena dia berfotosintesisnya dengan baik di musim kemarau. Kalau di musim hujan, dia warnanya warna putih ya, Bu ya? Iya. Nah, makanya kalau warna putih dia nggak bisa dimakan. Kalau warna hijau gini dia bisa dimakan nih. Nanti kita akan buat keripik ya, Bu ya? Iya. Kita akan buat keripik dari ini nih. Nanti kita buat. Rumput laut menjadi salah satu penanda sehatnya perairan. Air laut yang keruh dan tercemar akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam laut dan menghalangi proses fotosintesis. Sehatnya lingkungan tanam rumput laut akan berpengaruh terhadap kandungan gizi. Rumput laut jenis ulva atau siletus ini memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dari bayam. Rumput laut menjadi salah satu primadona warga sebagai cemilan unik dan tak dibutuhkan bahan tambahan untuk mengolah makanan ini. Proses perebusan dilakukan berulang kali. Garam dilarutkan hingga daun sedikit lemas dan siap diolah lebih lanjut. Berdasarkan sebuah penelitian, seaweed ulva dinyatakan baik untuk menyembuhkan penyakit cacingan secara alami. Inilah kekayaan kuliner tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam pencampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan. Rasanya tuh kayak bayam, tapi dia lebih seret, lebih padat. Selain sebagai pemecah ombak di pesisir pantai, rumput laut ini juga dikonsumsi oleh warga-warga di sini nih. Ibu juga ngambil ini, bayar nggak, Bu? Nggak ya. Semua orang bebas buat ngambil rumput laut ini. Tapi ingat ya, bebas itu bukannya mengeksploitasi. Inilah kekayaan kuliner tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam percampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan.